jolt and then you'll die. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Febi Rahayu dari Prodi S1 Akuntansi. Pada materi tentang keberadaan persatuan dan kesatuan Pancasila, saya akan membahas mengenai pengertian Pancasila, arti penting Pancasila, serta fungsi dan kedudukan Pancasila. Pancasila merupakan landasan ideologi untuk kehidupan bangsa Indonesia. Pilar ideologi ini memuat 5 sila yang mencakup seluruh aspek, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan. Sejatinya, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yakni panca dan sila. Panca berarti 5, dan sila artinya prinsip. Jika diartikan secara menyeluruh, Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan norma yang bisa dijadikan sebagai pedoman dan berperilaku. Arti penting Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai mendasar untuk dijadikan pedoman dan peraturan, serta norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. NKRI memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang menggambarkan tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Fungsi kedudukan Pancasila. Pancasila ini memiliki beberapa kedudukan atau fungsi, diantaranya yaitu 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. 4. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Indonesia. 6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan bangsa Indonesia. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asya, saya dari jurusan Akuntansi S1. Saya akan menjelaskan tentang arti penting persatuan dan kesatuan, juga perwujudan persatuan dan kesatuan. Arti penting persatuan dan kesatuan. Persatuan artinya tidak terpecah-pecah, gabungan, keterpaduan. Sedangkan kesatuan berarti keadaan utuh, tidak terpecah-pecah, gabungan dari keanekaragaman atau kemajemukan. Prinsip persatuan dan kesatuan adalah keadaan satu atau tunggal yang menuntut adanya keterpaduan dari kemajemukan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan sila ketiga dalam Pancasila. Sesuai sila tersebut, bangsa Indonesia adalah bangsa multikular yang terdapat banyak kebudayaan, suku, dan ras. Semua perbedaan itu hanya bisa bergabung menggunakan persatuan. Jadi, persatuan adalah penggabungan menjadi satu dan mutlak, tidak dapat dipisahkan. Untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan Indonesia. Perwujudan persatuan dan kesatuan itu ada 5. Yang pertama, membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Yang kedua, saling mengasihi, saling membina, dan saling memberi. Yang ketiga, tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari kesamaan. 4. Menjauhi pertentangan dan perkelahian. Yang kelima, menggalang persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriansah, saya dari jurusan akuntansi S1. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip kesatuan dan persatuan. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti bahwa Indonesia terdapat beragam suku, bahasa, agama, dan adat yang majemuk. Itu mewajibkan kepada kita untuk saling bersatu padu. Nah, yang kedua yaitu prinsip nasionalisme. Nasionalisme atau cinta tanah air tidak berarti kepada kita bahwa kita merasa paling unggul dibanding bangsa lain. Namun kita harus berusaha memajukan negara kita. Nah, yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya, sesamanya, dan hubungannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat yaitu prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan ini, Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, dan semangat mencapai cita-cita pembangunan nasional. Nah, yang kelima itu prinsip pembangunan untuk menunjukkan cita-cita reformasi, yaitu kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan semangat persatuan Indonesia. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri kesatuan dan persatuan. Sikap kesatuan dan persatuan dapat dicerminkan melalui perilaku yang terpuji dan menghargai sesama, dan berkeseimbangan dalam bermasyarakat, saling mengasihi, saling membantu, saling menjaga, saling memberi, tidak menonjolkan perbedaan, melainkan mencari kesamaan dalam suatu kelompok, sosial masyarakat ataupun lingkungan, menjauhi pertentangan dan perkelahian. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dwi Indriani. Saya dari Prodi S1 Akuntansi. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah nilai yang mendasar untuk dijadikan pedoman aturan dan dasar dari norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan kesatuan dan persatuan merupakan gabungan, utuh, tidak terpecah belah. Artinya, Pancasila memiliki tujuan jelas dan terarah untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam satu kesatuan, yaitu negara Indonesia. Pancasila sangatlah penting untuk diakui, dihormati, dan dihargai keberadaannya. Karena Pancasila tidaklah lahir begitu saja dengan mudah, melainkan ia lahir di tengah kondisi penuh tekanan, gejolak, dan himpitan dari para penguasa palsu negara Indonesia yang mana kita semua tahu bahwa mereka adalah penjajah. Pancasila adalah obat yang dibuat para pejuang kemerdekaan untuk menjadikan pijakan dan pondasi yang biasa dikenal dengan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada dari bumi pertiwi kita, bukan hanya semata untuk provokasi ataupun penyemangat saja, melainkan untuk tujuan seumur hidup oleh bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia jangan mudah untuk diadu domba dengan isu-isu ataupun berita yang tidak benar. Kita harus berpedoman pada Pancasila, baik dalam hal bertingkah laku ataupun dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kita. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita sendiri. Agar apa? Agar bisa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, semua komponen masyarakat Indonesia harus ikut serta dalam mewujudkannya. Kita harus menjadi satu padu dan mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dari sila-sila Pancasila. Keberadaan persatuan dan kesatuan Pancasila itu bukanlah terletak pada siapa presiden kita, apalagi siapa diri kita,
Tetapi keberadaan persatuan dan kesatuan Pancasila itu ada karena rasa persatuan antara kita dengan masyarakat Indonesia lainnya demi mempertahankan negara Indonesia dengan segenap jiwa. Mengapa? Karena kita adalah satu. Satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Hanifa dari Prodi S1 Akuntansi. Dalam materi mengenai tentang keberadaan persatuan dan kesatuan Pancasila, saya akan membahas mengenai pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan Pancasila serta bagaimana cara mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan Pancasila dapat kita maknai sebagai rumusan serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini merupakan maksud yang terkandung dalam Pancasila, terutama pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan Pancasila dapat kita wujudkan dengan cara yaitu mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengembangkan persatuan Indonesia yang berdasarkan atas Bhinneka Tunggal Ika. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cara mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa sesuai dengan semboyan negara bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang merupakan bangsa yang majemuk, bangsa yang terdiri dari suku, agama, ras, kesenian, adat, istiadat, serta budaya. Namun, semua itu merupakan satu kesatuan dalam berbangsa dan bertanah air. Untuk dapat memacu dan terbinanya persatuan dan kesatuan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan, yaitu berorientasi dan bertujuan ke depan, serta memiliki perspektif kemajuan. Selalu bersikap realistis, menghargai waktu, konsisten, dan sistematis dalam bekerja. Bersedia terus belajar untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah, memiliki keyakinan serta tindakan mesti konsekuensi, menyadari dan menghargai harkat dan pendapat orang lain, rasional dan percaya kepada kemampuan iptek, menjunjung tinggi keadilan, serta berorientasi pada produktivitas, efektivitas, dan efisiensi.